Di sini Junko dipaksa tinggal di salah satu ruangan dan terus diawasi. Lalu di sini para pelaku tuh mengancam ya bahwa mereka tuh memiliki hubungan dengan Yakuza dan akan membunuh keluarganya jika ia mencoba kabur atau meminta tolong. Nah, selama lebih dari 1 bulan, Junko tuh mengalami kekerasan fisik dan psikologis ekstrim hampir setiap hari. Ia tuh dipukul, disiksa, dipermalukan, dan diperlakukan seperti bukan manusia. Tingkat kekerasan terus meningkat karena para pelaku mulai kehilangan rasa takut dan empati. Ini tuh berlangsung selama 44 hari, di mana korban hidup dalam rasa takut tanpa jalan keluar. Hai guys, balik lagi di Kamek Cerita. Kali ini gue bakalan bahas nih satu kasus ya tentang Junko Furuta. Jadi ini tuh 44 hari penyiksaan yang mengguncang Jepang dan membuat publik marah pada sistem hukum. Nah, ini buat kalian ya, sebelum melanjutkan ke ceritanya, boleh banget kalian subscribe YouTube Kamek ya, di like, di komen-komen, dan di share. Terus kalau misalnya kalian mau dengerin di Spotify, bisa banget ya, langsung aja ada di keranjang Kamek. Langsung aja kalian search ya, Kamek Cerita ya, oke? Jadi kita langsung aja nih guys. Jadi ini kejadiannya pada akhir tahun 1988, di mana Jepang tuh sedang berada di masa modernisasi besar. Ekonomi tuh tumbuh cepat, lalu kota-kota tuh penuh cahaya neon, dan dunia melihat Jepang sebagai negara maju yang aman, terus juga disiplin dan tertata. Namun di balik semua itu, sebuah rumah biasa di kawasan pinggiran berubah menjadi lokasi salah satu kasus kriminal paling mengerikan dalam sejarah negara tersebut. Bukan pembunuhan cepat, bukan penculikan biasa, melainkan penyiksaan selama lebih dari 40 hari. Nah, korban dalam kasus ini bukan bagian dari dunia kriminal ya. Ia bukan target mafia. Ia bukan saksi kejahatan besar. Ia hanyalah seorang siswi SMA berusia 17 tahun bernama Junko Furuta yang pulang kerja paruh waktu seperti hari-hari biasa. Namun tanggal 25 November 1988 hidupnya berubah total. Jadi ia diculik oleh sekelompok remaja laki-laki dan selama 44 hari berikutnya ia mengalami sesuatu yang bahkan terlalu mengerikan untuk dibayangkan banyak orang. Jadi kasus ini tuh bukan hanya mengejutkan Jepang karena tingkat kekejamannya ya, tetapi juga karena fakta bahwa banyak orang sebenarnya mengetahui ada sesuatu yang salah, namun tidak menghentikannya. Nah, di bab 1 nih kita akan bahas tentang kehidupan Junko Furuta. Jadi Junko Furuta dikenal sebagai siswi yang rajin dan cukup populer di sekolahnya. Ia aktif, bertanggung jawab, dan memiliki masa depan yang terlihat normal. Gak ada catatan kenakalan ya, gak ada hubungan dengan dunia kriminal. Jadi ia bekerja paruh waktu setelah sekolah dan membantu keluarganya seperti banyak remaja Jepang lainnya pada era itu. Di tanggal 25 November 1988, setelah selesai bekerja, Junko pulang menggunakan sepeda. Di perjalanan, ia bertemu 4 remaja laki-laki yang memiliki hubungan dengan kelompok kriminal muda atau Yakuza tingkat bawah. Nah, salah satu dari mereka adalah Hiroshi Miyano. Jadi awalnya ya, mereka tuh mendekati Junko nih dengan cara yang terlihat biasa aja. Namun guys, situasinya tuh langsung berubah cepet ya. Jadi ia tuh dipaksa ikut bersama mereka nih menuju sebuah rumah di kawasan Misato, dan sejak malam itu ya ia tuh udah nggak pernah benar-benar bebas lagi. Terus rumah tempat Junko disekap tuh sebenarnya adalah rumah biasa milik keluarga salah satu pelaku. Jadi dari luar tuh nggak ada tampak mencurigakan. Terus juga tetangga tuh nggak melihat aktivitas aneh yang besar gitu ya. Orang-orang jadi tetap menjalani hidup normal di sekitar lokasi tersebut. Namun ya di dalam rumah itu situasinya berubah menjadi mimpi buruk. Di sini Junko dipaksa tinggal di salah satu ruangan dan terus diawasi. Lalu di sini para pelaku tuh mengancam ya bahwa mereka tuh memiliki hubungan dengan Yakuza dan akan membunuh keluarganya jika ia mencoba kabur atau meminta tolong. Jadi di sini ya pada awalnya para pelaku tuh masih berusaha mempertahankan kebohongan bahwa Junko adalah pacar salah satu dari mereka. Bahkan keluarga di rumah tersebut sempat menerima penjelasan seperti itu. Namun seiring waktu ya kekerasan
yang dilakukan menjadi semakin brutal dan tidak terkendali. Nah, selama lebih dari 1 bulan, Junko tuh mengalami kekerasan fisik dan psikologis ekstrim hampir setiap hari. Ia tuh dipukul, disiksa, dipermalukan, dan diperlakukan seperti bukan manusia. Tingkat kekerasan terus meningkat karena para pelaku mulai kehilangan rasa takut dan empati. Nah, yang membuat kasus ini sangat mengganggu adalah durasinya. Jadi ini tuh bukan ledakan emosi sesaat ya. Ini tuh berlangsung selama 44 hari. Di mana korban hidup dalam rasa takut tanpa jalan keluar. Nah, menurut investigasi, beberapa orang lain tuh bahkan sempat datang ke rumah tersebut dan melihat kondisi Junko. Namun karena takut terhadap kelompok pelaku atau takut terlibat masalah, mereka memilih diam. Dan mungkin itulah salah satu bagian paling mengerikan dari kasus ini. Bahwa dunia di sekitar korban tetap berjalan seperti biasa, sementara penderitaan itu terus berlangsung di dalam sebuah rumah biasa. Ada beberapa momen di mana Junko sebenarnya hampir bisa diselamatkan. Jadi suatu ketika ia berhasil menghubungi polisi ya. Namun para pelaku memaksa Junko mengatakan bahwa semuanya tuh baik-baik aja. Jadi di sini polisi pergi tanpa menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Lalu tetangga juga beberapa kali mendengar suara keributan dari rumah tersebut ya. Tapi pada masa itu budaya sosial Jepang sangat menghindari campur tangan urusan rumah tangga orang lain. Jadi di sini banyak orang memilih tidak melapor karena takut salah atau takut menciptakan konflik. Akibatnya hari demi hari terus berlalu tanpa ada penyelamatan dan kondisi Junko semakin memburuk. Pada Januari 1989 ya, setelah lebih dari 40 hari penyiksaan, tubuh Junko akhirnya tidak mampu bertahan lagi dan ia meninggal di rumah tersebut akibat luka dan kondisi fisik yang sudah sangat parah. Namun bahkan setelahnya ya, para pelaku tuh tidak langsung melapor. Mereka tuh justru mencoba menyembunyikan kejahatan itu. Jadi tubuh korban dimasukkan ke dalam drum besar yang diisi semen untuk menghilangkan jejak. Lalu drum tersebut ya kemudian dibuang di area tertentu agar tidak ditemukan. Dan beberapa minggu kemudian, polisi akhirnya menangkap salah satu pelaku untuk kasus yang berbeda. Dan dalam interogasi, informasi mengenai Junko mulai terungkap nih guys. Dari situlah seluruh horor kasus ini perlahan terbuka ke publik Jepang. Dan ketika masyarakat mengetahui detail-detailnya, kemarahan besar langsung muncul. Kasus ini mengguncang Jepang bukan hanya karena kekejamannya ya, tetapi karena usia para pelaku yang masih remaja. Karena mereka tuh masih di bawah umur. Jadi di sini hukum Jepang saat itu melindungi identitas mereka dari publik. Banyak masyarakat merasa sistem hukum terlalu lunak. Beberapa pelaku akhirnya menerima hukuman yang dianggap sangat ringan dibanding tingkat kekejaman yang terjadi. Setelah beberapa tahun ya, sebagian dari mereka bahkan dibebaskan. Dan hal ini memicu kemarahan nasional. Nama Junko Furuta kemudian menjadi simbol kegagalan sistem dalam melindungi korban dan memberikan hukuman setimpal. Kasus Junko Furuta sering dipelajari dalam pembahasan psikologi kriminal karena menunjukkan bagaimana kekerasan kelompok bisa berkembang tanpa kontrol. Dan ketika beberapa pelaku berada dalam satu lingkungan tertutup, rasa tanggung jawab individu bisa hilang. Kekerasan menjadi normal dalam kelompok tersebut. Kasus ini juga menunjukkan bagaimana rasa takut sosial dapat membuat orang diam meskipun menyadari ada sesuatu yang salah. Jadi banyak orang yang kemudian bertanya nih guys, jika satu orang saja benar-benar bertindak lebih cepat, apakah Junko tuh bisa diselamatkan? Pertanyaan itu tuh terus menghantui Jepang selama bertahun-tahun. Dan pada musim dingin tahun 1988, seorang siswi SMA pulang kerja seperti biasa dan tidak pernah kembali ke kehidupan normal lagi. Selama 44 hari ia mengalami penderitaan yang terlalu berat untuk dibayangkan. Sementara di dunia luar rumah tempat ia disekap tetap berjalan tanpa menyadari apa yang sedang terjadi. Nah, kasus Junko Furuta hingga hari ini masih dianggap salah satu kejahatan paling brutal dalam sejarah modern Jepang ya. Bukan hanya karena kekerasannya, tapi karena kenyataan bahwa tragedi itu sebenarnya berlangsung cukup lama untuk dihentikan. Dan mungkin itulah bagian paling menyeramkan dari semuanya. Bahwa terkadang horor terbesar tidak datang dari monster tak dikenal, tetapi dari manusia biasa yang perlahan kehilangan rasa kemanusiaannya sendiri. Gitu guys ya, ini adalah kisah nyata ya. Jadi
agak mengerikan ya guys ya. Nah, buat kalian yang suka sama Kamek Cerita, ya episode kali ini boleh banget di subscribe YouTube Kamek ya. Di like, di komen-komen guys. Oke, mau dengerin di Spotify juga bisa, kalian tinggal search aja Kamek Cerita. Ya, sampai ketemu di episode Kamek Cerita episode berikutnya. Bye guys, rekomendasi Kamek gak pernah salah.